Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Ahmad Daniel di Ahmad Daniel Channel. Oke, kali ini saya sedang berada di mobil, vlogging mobil, sepulang dari rumah sakit habis fisioterapi. Sakit punggung ceritanya. Alhamdulillah sudah lumayan enakan setelah dilakukan fisioterapi, yaitu di setrum, TENS, di USG, lalu di inframerah dipanaskan gitu. Nah, kali ini saya mau ngomongin tentang pembajakan WhatsApp. Teman-teman semua mesti pernah dengar ya, atau malah ada yang pernah ngalamin sendiri bahwa ada WhatsApp kita yang kena bajak. Artinya WhatsApp itu tiba-tiba terlogout sendiri, lalu saat kita mau pakai ternyata ada notifikasi bahwa itu sudah diambil sama orang lain. Nah, itu yang namanya pembajakan WhatsApp, yaitu hilangnya identifikasi WhatsApp kita pindah ke orang lain. Nah, sebenarnya mungkin nggak itu terjadi? Mungkin, karena memang dimungkinkan oleh WhatsApp bahwa sebuah akun WhatsApp dipindah dari satu handphone ke handphone lain. Ya, kenapa bisa? Ya karena pada normalnya fitur tersebut digunakan kalau kita memindahkan WhatsApp kita dari satu device ke device lain. Makanya bisa pindah ya dari satu device ke device lain. Nah, itu ternyata celahnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang jahat ya untuk membajak WhatsApp kita. Gimana caranya? Caranya bukan pakai teknologi yang jelimet, bukan pakai alat-alat khusus yang rahasia, tapi memang menggunakan prosedur normal dari pendaftaran akun WhatsApp, yaitu SMS verifikasi atau telepon verifikasi. Nah, disitulah letak titik yang dimanfaatkan oleh pembajakan. Gimana cara kerjanya? Saya dapat cerita ini dari teman saya yang kira-kira 10 hari lalu, 2 pekan lalu, HP dia sempat keambil oleh orang lain, pembajakan. Saya heran awalnya kenapa pembajakan bisa terjadi di dia, mengingat kawan saya ini tidak gaptek ya. Dia sangat update ya terhadap teknologi, ikutin perkembangan, sepantar dengan saya. Tapi ternyata bisa kena juga dibajak HP-nya, WhatsApp-nya ya. Akhirnya saya tanya-tanya, gimana sih kronologinya sampai bisa keambil? Lalu apa saja yang terjadi setelah terambil? Lalu apa yang dilakukan untuk kita direbut kembali oleh dia? Jadi dia kemarin ceritakan panjang lebar ke saya by phone, dan akhirnya saya, oh my god, ternyata cerita di balik pembajakan itu ada panjang ya. Ada yang namanya pembajakan akun Tokopedia, pembajakan akun Bukalapak. Bagaimana itu terjadi? Itu semua rentetan peristiwa jika WhatsApp kita terbajak begitu. Oke, saya mulai dulu dari cara pembajak mengambil akun WhatsApp dia. Pada suatu sore, teman saya ini mendapatkan SMS dari nomor tidak dikenal. Nanti saya kasih screenshotnya ya, untuk meminta PIN dari voucher games yang dibeli oleh someone. Jadi si pengirim ini mau mengesankan bahwa pengirim itu adalah kasir dari
supermarket yang salah kirim kode voucher games. Jadi kesannya dia ngirim ke orang yang salah gitu. Lalu dia minta kode tersebut di screenshot. Nah, kode tersebut itu masuk ke HP kawan saya ya. Yang itu adalah kode verifikasi WhatsApp-nya. Begitu. Nah, cukup rapi ya bunyi WhatsApp-nya, karena teman saya akhirnya fall for that gitu, akhirnya bisa termakan dan mau mengirimkan instruksinya. Jadi dia meng-screenshot kode SMS-nya, lalu dikirimkan ke si pengirim, yaitu yang aku sebagai kasir tadi. Begitu. Berapa detik setelah WhatsApp itu dikirim, SMS itu dikirim oleh si pengirim yang ngaku kasir tadi, ada SMS satu lagi masuk. Nah, SMS satu lagi ini berbahasakan Thailand. Sorry, masuk terowongan pasar Minggu, tapi sudah lewat. Oke. Ada SMS masuk yang berbahasa Thailand. Nah, sekawan saya tentu nggak ngerti sama sekali ya. Yang menarik adalah yang akhirnya dia belakangan sadar, di WhatsApp tersebut semuanya di SMS tersebut tulisannya semuanya berbahasa Thailand kecuali ada tulisan WhatsApp pakai tulisan Latin dan ada 6 digit code. Nah, disitulah ternyata memang kode verifikasi WhatsApp yang dianggap sebagai voucher games itu yang dikirim sama kawan saya. Dia nggak nyangka kalau itu kode verifikasi WhatsApp. Jadi si pembajak ini telah merequest atau telah melakukan permohonan untuk pasang WhatsApp dengan nomor kawan saya di HP dia. Lalu dia merequest SMS verifikasi. Nah, SMS verifikasi ini tentunya diterima oleh si pemilik nomor. SIM cardnya adalah teman saya gitu. Tapi si pemilik si pembajak ini men-setting WhatsApp yang sedang di request ini dalam bahasa Thailand. Jadi SMS yang verifikasi yang dikirim juga berbahasa Thailand. Nah, disitulah teman saya nggak ngeh dan percaya bahwa kasir yang tadi bilang minta kode voucher itu dia teriyakini sebagai kode WhatsApp. Akhirnya teman saya kirim ke kasir. Nggak berapa lama, ya hitungan berapa detik, ada notif di HP dia. WhatsApp Anda telah berpindah ke device lain dan WhatsApp di tempat dia keluar. Nah, memang begitu ya, WhatsApp itu kan jika sistemnya cuma aktif di satu device. Jika kita pindahkan ke device baru, maka di device lama pasti log out atau keluar. Nah, lanjutkan ya. Jadi teman saya itu baru tersadar begitu dia dapat notif itu, waduh kena bajak, waduh kena ambil WhatsApp saya. Begitu. Nah, posisi saat itu kawan saya ini belum pernah pasang two-step verification. Itu pertama, belum pasang two-step verification. Artinya belum pasang PIN ya. Belum pasang PIN WhatsApp. Terus dia juga belum mengentrikan alamat email WhatsApp ke WhatsApp. Gitu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, two-step verification adalah satu perlindungan tambahan dari sistem WhatsApp agar proses pendaftaran akun menggunakan nomor itu tidak hanya membutuhkan SMS verifikasi, tapi kita akan ditanya PIN yang udah pernah kita masukkan 6 digit. Begitu. Nah, posisi teman saya belum memasukkan PIN itu. Dan selanjutnya, dia juga belum memasukkan alamat email dia untuk ditautkan ke akun tersebut, akun WhatsApp tersebut. Walhasil saat terbajak, dia tidak bisa
melakukan pengambil alihan segera, karena si pembajak langsung mengaktifkan PIN verification atau two-step verification di akun WhatsApp teman saya ini, di device dia. Apa yang terjadi? Teman saya tetap bisa meminta SMS verifikasi dari WhatsApp, tapi begitu dimasukkan, WhatsApp-nya minta PIN, which is PIN-nya adalah PIN yang diset oleh pembajak. Nah, posisinya adalah teman saya nggak bisa mengambil alih karena PIN-nya nggak tahu dia. Oke, dia cari tahu langsung, browsing gimana caranya mengambil alih kalau PIN-nya diset. Nah, saya agak lupa. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Tadi saya ada salah detail kronologi. Jadi saya barusan telepon kawan saya lagi untuk menanyakan ulang kronologi yang benar. Jadi gini, kronologinya keliru di SMS verifikasi berbahasa Thailand tersebut. Jadi yang diterima duluan adalah SMS berbahasa Thailand yang ada tulisan WhatsApp-nya dan ada PIN 6 digitnya. Lalu sekian detik kemudian ada WhatsApp masuk. Ini baru yang dari si kasir yang menanyakan bahwa bisa nggak dikirimkan screenshot kode voucher games gitu. Nah, jadi setelah saat itu baru keambil tuh WhatsApp-nya sudah dikirim, screenshotnya dikirim, lalu setelah itu WhatsApp-nya benar keambil. Nah, menariknya adalah teman saya ini ternyata bukannya bingung harus bagaimana, dia langsung ngerti harus ambil alih. Dia ambil alih dengan merequest register lagi ya nomor HP dia ke device WhatsApp. Lalu dikirimilah token verifikasi SMS. Nah, anehnya SMS verifikasi itu angkanya itu 6 digitnya nggak begitu dimasukin, salah. Nggak tahu kenapa. Mungkin dia bilang sih dia nggak tahu kenapa, dan dia sekedar panik aja. Jadi dia ulang-ulang tuh, salah diulang lagi, request lagi, salah diulang lagi, request lagi. Nah, mungkin teman-teman juga pernah tahu ya, WhatsApp itu kalau kita minta token verifikasi pendaftaran, itu semakin sering kita minta, maka akan semakin dijarangkan waktunya atau diperlama. Misalkan kita minta pertama kali, itu akan langsung bisa dikirimin token SMS-nya. Tapi kalau misalkan kita request lagi, itu diberi jarak sama dia berapa menit oleh WhatsApp. Kalau kita minta lagi, jaraknya makin jauh, jarak oleh requestnya makin jauh. Jika makin jauh, jika minta lagi makin jauh. Nah, selama dia minta berkali-kali tersebut, kenapa dia minta berkali? Karena kode yang dimasukkan semuanya salah. Semuanya salah. Itu dia juga bingung kenapa semuanya salah gitu. Akhirnya dia menenangkan diri dan benar-benar nggak mau dalam kondisi panik. Akhirnya dia memutuskan untuk request nunggu waktu yang tenang setelah 10 jam. Karena memang token verifikasinya itu dikasih waktu memang untuk 10 jam baru dia bisa mengirim lagi. Nah, saat 10 jam itu dia minta verifikasi, akhirnya kode token yang dimasukkan benar masuk di situ. Akhirnya WhatsApp-nya dia bisa masuk, tapi dia dihadang oleh PIN. Begitu kronologi yang benar. Dia dihadang oleh PIN. Nah, posisi saat itu adalah kalau dia sudah bisa masuk WhatsApp, maka si pembajak sudah keluar di HP dia tuh. Sudah terlogout di HP dia. Jadi sebenarnya sudah bisa diambil alih.
Tapi pengambil alih-alihnya belum total karena token sudah bisa masuk, tapi PIN dia nggak tahu. Gitu. Tapi ini sudah sangat lumayan karena dia si pembajak sudah keluar WhatsApp-nya. Dan kalau dia mau request lagi, tentu teman saya sudah sangat sadar, sudah sangat alert, nggak akan dikasih lagi kan gitu dengan cara apapun. Dia sudah sadar gitu. Nah, teman saya ini coba mencari informasi, googling, pernah dia sempat tanya di forum Kaskus tapi nggak di-reply. Akhirnya di googling terus dapat informasi bahwa sistem WhatsApp jika idle selama 7 hari, maka sistem WhatsApp kita yang idle tersebut akan di-reset ke settingan yang paling bawah. Apa itu? Yaitu settingan paling bawah, dia hilang PIN-nya. Akan hilang PIN-nya, akan hilang alamat email yang dimasukkan. Begitu. Oke, dia merasa tidak ada cara lain kecuali ikut cara itu. Ya udah, dia sabar selama 7 hari. Tapi selama 7 hari tersebut dia tetap ada keresahan karena selama waktu yang 10 jam itu ada banyak peristiwa yang terjadi. Nanti akan selanjutnya saya ceritakan. Singkat cerita, jadi di hari ke-7 dia cek dan ternyata benar bahwa ada notif di WhatsApp dia, PIN sudah dihapus, email juga kosong, dan akhirnya dia bisa masuk. Jadi dia generate token baru, masuk, dan tidak ditanya PIN. Alhamdulillah, berarti saat itu dia benar-benar full sudah bisa masuk dan mengambil alih. Akhirnya dia langsung aktifkan two-step verification, masukkan PIN, termasuk masukkan email. Gitu. Kenapa email ini penting? Karena jika kita sudah mengaktifkan two-step verification, yaitu dengan PIN, dan jika kita PIN-nya lupa, maka prosedur untuk merecover PIN tersebut ada dikirim lewat email. Begitu. Makanya jangan sampai pesan pentingnya, pesan moralnya adalah 1, jangan pernah percaya kepada siapapun yang meminta kode token, walaupun dia beralasan untuk voucher games lah, untuk salah kirim lah. Jangan pernah percaya, jangan pernah berikan kode apapun ke siapapun. Kedua, aktifkan two-step verification, masukkan PIN. Ini penting agar jika suatu saat terambil, kejadian juga kita teledor, maka dia tidak bisa masuk karena dia akan ditanya PIN. Kalau dia tidak bisa masuk, kita akan dengan mudah ngambil alih lagi karena kan kita pemilik SIM card-nya, pemilik SIM card kartu selulernya, kita bisa dengan gampang minta token verifikasi lagi ke WhatsApp. Gitu. Ketiga, jangan lupa untuk memasukkan alamat email agar jika kita juga terambil WhatsApp-nya lalu PIN-nya sempat diganti, maka kita bisa request PIN baru lewat email tersebut. 3 itu ya teman-teman, diingat-ingat. Oke, ini kisahnya selesai bahwa dia sudah berhasil mengambil alih WhatsApp-nya. Nah, ini yang menarik juga adalah selama WhatsApp dia terambil dan dia belum bisa ambil alih, jadi time window-nya, jeda waktunya itu 10 jam, ada hal yang terjadi. Saya ceritakan ya. Biasanya teman-teman atau saya sendiri juga suka dengar kalau WhatsApp terbajak, apa yang terjadi? Itu yang terjadi adalah biasanya ada WhatsApp nomor kita yang dipegang sama orang baru atau pembajak tersebut mengirimkan pesan ke banyak orang untuk minta pinjam uang. Nah, ini udah banyak modusnya dan juga banyak korbannya. Jadi kolega kita, relasi kita, family kita biasanya percaya-percaya aja kalau permintaan dikirim lewat WhatsApp. Mungkin mereka juga, pembajak itu bisa menggunakan tata bahasa yang generik, yang natural,
sehingga relasi kolega kita nggak curiga kalau itu dikirim dari WhatsApp yang sudah terbajak. Nah, karena nggak curiga, permintaan pinjam uang itu dipenuhi. Si pembajaknya minta dikirimi peminjaman uang atas nama kita, lalu nomor rekening juga sertakan, lalu habis itu uangnya dikirim. Sedangkan yang korban yang WhatsAppnya dibajak ini tentu nggak tahu menahu ya, dan akhirnya berkonflik jadinya tuh antara kita dan orang yang dipinjam uangnya. Nah, itu pertama tuh modus pembajakan ya. Modus pembajakan adalah karena untuk minta pinjam uang. Ada lagi modus kedua. Oke, jadi gini ceritanya. Begitu teman saya WhatsApp-nya terambil, maka yang terjadi adalah pembajak melakukan pembajakan ke akun marketplace teman saya. Saya nggak sebutkan ya, tapi marketplace besar nih, yang sistem verifikasinya menggunakan SMS atau kode yang dikirim lewat WhatsApp, begitu. Jadi setelah itu, dengan mudahnya akun marketplace-nya terambil. Teman saya ini dapat notifnya, makanya dia jadi tahu notifnya dikirim lewat email. Biasanya emailnya berjudul, apakah Anda benar login baru-baru ini, gitu. Makanya dia setelah baca SMS tersebut, email tersebut, dia tahu, oh my god, ternyata akun marketplace saya terambil nih, gitu. Nah, pembajak itu melakukan pengecekan transaksi yang sedang berjalan. Ternyata teman saya ini sedang bertransaksi dan barangnya sedang dikirim. Si pembajak melakukan permintaan untuk membatalkan transaksi. Nah, dia lakukan dengan harapan transaksinya dibatalkan, lalu uang pembayarannya dikembalikan ke saldo pembeli. Begitu. Ini sebenarnya saya agak bingung dengar ceritanya ya, karena setahu saya transaksi yang sudah berjalan, apalagi sudah pengiriman, itu nggak bisa dibatalkan. Yang bisa dibatalkan adalah peluang untuk kita mendapatkan uang kembali adalah kalau kita memang mendapati barangnya belum dikirim, lalu kita mengajukan pembatalan dan penjual setuju untuk dibatalkan, atau barangnya sudah sampai lalu kita tidak menerima kualitas barang tersebut, lalu kita bersedia kirim ke penjualnya, uangnya akan balik. Atau memang barangnya nggak sampai sama sekali, maka kita request ke marketplace agar uang kita diminta dikembalikan. Itu bisa. Nah, di cerita dia nih, barang sudah dikirim, tapi pembajak bisa melakukan permintaan untuk pengembalian uang, dan uangnya dikembalikan instan, begitu. Dan belakangan teman saya cerita, pada hari yang sama barang yang dikirim itu nyampe, gitu. Jadi memang ada kekurangan di marketplace tersebut, bahwa pembatalannya harus lebih rasional lagi. Kalau barang sudah dikirim, masa boleh melakukan pembatalan dan permintaan pengembalian uang? Kan nggak boleh mestinya, gitu. Setelah saldonya dikembalikan, si pembajak langsung melakukan transaksi, tapi transaksi digital pembelian pulsa. Nah, pembelian pulsa yang ditujukan ke nomor jaringan dia ya. Jadi ya, uang yang telah kembali itu langsung dibelikan pulsa. Akhirnya habislah saldonya. Nggak banyak sih, sekian ratus ribu. Jadi si kawan saya ini ya rugi juga, kan sempat kena rugi ratusan ribu, saldonya habis gitu. Saldonya habis, jadi memang sempat keambil
pembajaknya sempat berhasil mengambil sesuatu dari tangan dia gitu. Jadi intinya adalah hati-hati ya. Begitu WhatsApp Anda berhasil terambil, langsung cek akun marketplace Anda. Karena bisa saja modus operasinya sama. Langsung dia lihat adakah saldo yang bisa diambil alih ke tangan pembajak, bisa lewat saldo transfer, bisa lewat pembelian pulsa gitu. Oke, mungkin sekian dulu ya pelajaran dari teman saya, agar teman-teman semua dan kita semua lebih waspada. Jangan sampai WhatsApp keambil. Karena kalau WhatsApp keambil, maka bisa berlanjut ke penipuan, peminjaman uang, pencurian akun marketplace, pencurian saldonya, dan bisa lagi mungkin kejahatan-kejahatan lain yang menggunakan WhatsApp kita yang sudah terambil begitu. Oke, teman-teman semua, mudah-mudahan tetap semangat, tetap sehat, dan jaga terus akun WhatsApp kita. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.